Selamat pagi, ICF Jakarta Charter Chapter. Nama saya Jörg Sauer. Saya asal dari Jerman. Untuk yang belum kenal sama saya, sudah tinggal 19 tahun di Indonesia, sudah kedua kali, dulu 5 tahun di Bandung, sekarang sudah mau 14 tahun di Jakarta. Saya ada 2 anak putri, yang pertama kuliah di Jerman, yang kedua masih di sini. Dan saya betul-betul merasa di rumah kalau di Indonesia. Kenapa? Salah satu alasan juga bagaimana pengalaman saya dengan ICF Jakarta Charter Chapter. Sekitar 3 tahun yang lalu, pas saya mulai dengan perjalanan coach saya berkenalan dengan Pak Aditya dan dia undang saya ke International Indonesian Coaching Summit yang 2022. Dan pas saya hadir di closing event, wah, saya betul berasa seperti di keluarga ya. Saya langsung diterima di keluarga besar ICF dan ya itu pengalaman yang sangat menyenangkan dan sangat ya berarti untuk saya. Dan langsung sejak itu saya mulai kontribusi kepada ICF Jakarta Charter Chapter, baik seperti speaker di event, misalnya di International Coaching Week, juga di program komite untuk International Indonesian Coaching Summit berikutnya 2023. Saya juga sejak 1,5 tahun anggota leadership team, dan sejak awal tahun yang lalu saya di tim credentialing untuk mendukung semua member dalam perjalanan credentialing. Ya, dan kemarin saya heran pas beberapa anggota dari ICF Jakarta Chapter tanya saya apakah saya mau sukarelawan untuk Presiden-elect. Oh, saya sangat ya terkejut dan juga I'm very honored, right? I feel very honored, and then I'm grateful. Ya, saya syukuri sudah ada yang percaya kepada saya. Oleh karena itu saya sukarelawan untuk pemilu saat ini. Ya, apa yang visi dan misi saya untuk ICF Jakarta Charter Chapter? Ya, sebenarnya melanjutkan yang kita sudah mulai. Karena sejak 3 tahun saya sudah lihat bahwa kita sebagai Jakarta Charter Chapter betul-betul tumbuh. Baiknya dari aspeknya leadership team sekarang sudah sangat kuat dan sangat aktif ya, ada komitmen yang tinggi, dan juga dari interaksi dan kegiatan dengan para member kita. Juga dengan kerjasama dengan ICF Jakarta Chapter lain, seperti kemarin pas ada International Coaching Summit tahun ini yang virtual, maupun yang coach program misalnya, cuman untuk sebutkan 2. Apa yang saya mau melakukan atau mencapai? Ya, tetap memperkuatkan komunitas coaching, baik yang lokal di Indonesia maupun yang global. Dan saya juga pikir kita sebagai ICF Jakarta Charter Chapter bisa jadi lighthouse chapternya. Sekarang kalau kita lihat ke Asia Pasifik, ya ada Singapura yang paling besar, ada Jepang. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Kenapa bukan kita yang jadi lighthouse? Karena kesempatan banyak dan jumlah coach yang ada di Indonesia juga sangat tinggi. Ya, oleh karena itu saya pikir kita betul-betul bisa jadi lighthouse chapter di Asia Tenggara. Nah, selain itu, ya memang kita harus mendukung para member.
Bagaimana kita bisa mendukung para membernya? Pertama, kita harus melanjutkan edukasi kepada stakeholder kita. Karena ya mau tidak mau, banyak yang belum begitu mengerti apa yang coaching, manfaatnya apa. Dan itu kita yang harus betul terus menerus melakukan edukasi kepada pasarnya, kepada government, ya pemerintah, kepada organisasi, perusahaan, dan juga komunitas-komunitas lain. Selain itu, yang kita sering mengalami adalah bahwa banyak coach memang betul-betul bagus atau baik sebagai coach. Tapi mereka ada tantangan untuk atau berjuang untuk hidup dari passion mereka. Artinya penghasilan tidak cukup untuk hidup. Nah, kita sebagai Jakarta Charter Chapter sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu sejak 2 tahun yang lalu, harus dilanjutkan. Dan kita juga mau harusnya pindah fokusnya dari pro bono ke coaching yang berbayar. Ya, oleh karena itu saya harap kita bisa memberi kesempatan untuk anggota ICF Jakarta Charter Chapter untuk coaching yang berbayar. Nah, kalau kita lihatnya ke tantangan lain yang kita mengalami di Indonesia, salah satu yang mungkin cukup besar adalah bahwa saat ini bahan ajar baiknya Code of Ethics, Core Kompetensi, PCC Markers, dan terutama Assessment belum ada di dalam bahasa Indonesia. Dan walaupun kita sudah kerjasama dengan ICF Global, hasilnya belum ada. Oleh karena itu, dengan saya ingin melakukan semua dokumen yang penting untuk para coachnya akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau tidak resmi dari ICF Global, ya kalau mereka belum terima, setidaknya yang informal, ya artinya sehingga ada bahan dalam bahasa Indonesia. Selain itu memang untuk assessment kita harus memastikan bahwa itu dikerjakan oleh ICF atau diterima oleh ICF Global, dan saya yakin kalau kita memperkuat kerjasama dengan ICF Global, hasilnya pasti akan ada. Ya, dan ini salah satu fokus. Tadi saya sudah sebutkan Indonesian International Coaching Summit. Sudah sukses, tapi saya pikir bisa lebih besar. Kalau mimpi saya adalah bahwa kita ada International Coaching Summit yang sangat besar, mungkin kerjasama dengan komunitas lain. HR, Learning Development, atau ada yang lain, konsultan ya. Tetapi bahwa kita iklankan dunia coaching ke komunitas lebih besar. Dan 2 tahun lalu kita sudah mimpi ya mungkin ada summit ya di Bali. Saya nggak tahu apakah di Bali atau di Jakarta atau di kota yang lain. Tapi saya harap ya ada event atau conference coaching summit yang luar biasa, lebih luar biasa yang kita sudah mengalami dalam beberapa tahun sekarang ya. Apa lagi? Ya leadership team kita ya sudah kuat. Tapi kita juga mau beri kesempatan untuk para anggota baru yang artinya kita memperkuat leadership team dengan kesempatan untuk anggota baru ya, hingga tidak selalu orang yang sama yang ada yang kerja keras ya. Lalu saya ingin meningkatkan keterlibatan anggota. Karena saat ini ya saya lihat engagement ya kita sudah cukup tinggi. Tapi seperti tadi saya sudah sebutkan, ada yang usual suspect, ada orang-orang yang selalu aktif. Apa yang kita bisa lakukan hingga komunitas kita lebih engaged? Berarti lebih banyak anggota kerja kontribusi
dan juga ada kesempatan untuk uh, dapat sesuatu dan beri sesuatu atau bagi sesuatu. Ya, misalnya kalau kita lihat ke Singapura, ada banyak komunitas of practice, ya community of practice. Juga ada komunitas atau forum khusus misalnya untuk yang sedang kerjakan untuk mencapai ACC. Ada yang untuk ACC, ada yang untuk PCC. Ya, itu misalnya salah satu contoh yang kita bisa melakukan hingga engagement dan kesempatan dan mungkin ya lebih tinggi dan pelayanan kita sebagai komunitas mungkin juga lebih pasnya untuk kebutuhan ya Anda semua. Dan bagaimana saya mau mencapai itu? Saya selalu orang yang boleh bilang ya rendah hati. Artinya saya tidak cari kekuasaan atau saya tidak cari gengsi, ya. Saya sejak dulu ya, pas saya ada leader di corporate world ya, saya selalu fokus kepada individu, kepada tim. Karena saya cuma bisa bersukses kalau kita semua bersukses. Ya, oleh karena itu saya ya I'm a servant leader dan saya juga catalyst leader. Artinya itu bukan tentang saya, itu tentang kita semua dan ya tentang Anda. Ya, oleh karena itu saya harap ya bahwa kita bisa kerjasama dengan baik dan saya bisa beri pengalaman dan kinerja saya kepada ICF Jakarta Charter Chapter sehingga kita sukses dan lanjut perjalanan dengan kuat yang kita sudah mulai 13 tahun yang lalu. Di daftar kandidat saya nomor 1, ya, bukan saya nomor 1, di daftarnya saya di posisi nomor 1. Kalau Anda mau pilih saya, terima kasih banyak. Saya disyukuri dan saya menjanji bahwa saya akan melayani ICF Jakarta Charter Chapter dengan baik dan semua kandidat kita sangat kuat. Oleh karena itu tidak tergantung yang dipilih, saya percaya kita maju sebagai ICF Jakarta Charter Chapter dan saya tetap akan melayani ICF Jakarta Charter Chapter tidak tergantung hasil pemilu ini. Oke, terima kasih dan semoga perjalanan ICF Jakarta Charter Chapter baik dan beri manfaat untuk kita semua.